Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Razia minuman keras di atas kapal penumpang Merauke. Polisi temukan puluhan liter miras oplosan. Polres Merauke gencar melakukan patroli untuk memberantas preman berkedok ormas. Meski sepi umat, perayaan Waisak di Merauke berlangsung hikmat. Izin kami lakukan pemeriksaan terhadap barang titipan yang Kepolisian Merauke gencar menggelar operasi memberantas peredaran minuman keras yang seolah tidak ada habisnya. Polisi bahkan memburu para penyelundup minuman keras melalui kapal penumpang. Seperti di kapal Pelni Lauser, polisi menemukan puluhan liter minuman keras oplosan yang disembunyikan di dalam loker penitipan barang milik penumpang. Minuman keras tersebut dikemas dalam 2 karton dan sebagian dimasukkan dalam karung dan terbungkus rapi. Seluruh minuman keras lokal tersebut langsung dibawa ke pos pelabuhan Yosudarso untuk dimusnahkan. Bisnis minuman keras oplosan menggiurkan. Hal ini karena ada ceruk pasar yang menyerapnya. Semakin gencar aparat memberantas minuman keras Sopi di Merauke, semakin berani para penyelundup ini membawa masuk minuman jenis ini ke Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seluruh polda di tanah air saat ini serentak menumpas preman, termasuk ormas, yang mengganggu ketertiban. Langkah polda ini dilakukan karena sepak terjang preman meresahkan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan Polda Papua. Dengan nama Operasi Sikat Premanisme, Kapolda memerintahkan seluruh jajarannya membasmi premanisme di sejumlah tempat, termasuk di Merauke, Papua Selatan. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Merauke, AKP Pri Sutejo, premanisme juga merajalela di Merauke, mulai dari pemalakan, penodongan, hingga perampokan. Mereka bertindak sendiri maupun berkelompok. Ia berharap operasi sikat premanisme ini membuat masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi tujuan dari operasi sikat Kartens 2025 adalah untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Merauke tetap aman dan kondusif. Selain itu juga untuk tidak terganggunya iklim investasi yang ada di Kabupaten Merauke. Dalam operasi ini yaitu mengedepankan penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan intelijen, kemudian kegiatan preemptif dan kegiatan preventif. Sedangkan sasaran dari operasi Sikat Kartens 2025 adalah tindakan premanisme. Contohnya adalah seperti pemerasan, pungli, pengancaman atau intimidasi, pengeroyokan, dan tindakan-tindakan lain, baik itu yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok. Dalam operasi sikat premanisme, polisi fokus pada penegakan hukum, yakni akan menindak tegas dan menyeret pelaku untuk diproses secara hukum. Belakangan ini aksi premanisme makin membuat resah tidak hanya masyarakat, namun juga pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka memeras dan memalak, tidak sedikit premanisme mendapat perlindungan dari ormas tertentu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi upaya perdamaian kedua kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang saat ini tengah berkonflik. Proses perdamaian dengan cara adat belah kayu doli
yang digelar di lapangan alun-alun Monumen Roh Kudus, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Proses perdamaian ini dihadiri kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, yakni nomor urut 1 Yuni Wonda Muskogoya dan nomor urut 2 Miren Kogoya Mendi Wonerengga. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan ritual adat dari suku Dani ini merupakan simbol yang menandakan kedua kubu atau paslon bersepakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama 7 bulan. Provinsi juga sudah keluarkan uang yang cukup besar. Seluruh korban kita terbangkan. Sekarang kita bangun rumah. Saya sudah bicara dengan bupati terpilih. Kita bangun rumah, kita bangun sekolah. Bakar 1 hari. Bangun itu bisa 20-30 tahun. Jadi masyarakat ke depan kita sudah tidak usah lagi perang. Kita bicara baik-baik. Kita punya budaya itu begini sudah. Duduk baru bicara-bicara selesai baru jalan. Saya pikir itu ada Miren dengan Pak Mendi. Kita juga ada di Nabire. Kalau di sini gelap turun Nabire ketemu saya. Kalau di sini terang, kerja sama-sama untuk mendukung Pak Yuni yang sudah jadi bupati. Masih muda, kita bisa jadi bupati lagi di tahun-tahun mendatang. Akibat konflik antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya menyebabkan 12 orang tewas dan 658 orang terluka. Itu belum terhitung 200 bangunan rumah dibakar massa. Peristiwa ini terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April tahun ini. Konflik Puncak Jaya sudah selesai karena Mahkamah Konstitusi resmi menetapkan pasangan Yuni Wonda Muskogoya menang dan saat ini tinggal menunggu pelantikan. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi melepas keberangkatan 149 calon jemaah haji tahun 2025. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Mimika Johannes Retop di Gedung Emeneme, Yoware pada hari Selasa. 149 calon jemaah haji ini akan diberangkatkan menuju Makassar dalam 2 gelombang penerbangan pada tanggal 15 dan 20 Mei 2025. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, calon jemaah haji akan menjalani karantina serta pemeriksaan kesehatan. Mereka akan didampingi oleh 3 petugas haji yang bertanggung jawab di bidang dakwah, kesehatan, dan umum. Bupati Mimika mengimbau calon jemaah haji mewaspadai suhu panas di Arab Saudi. Dalam keyakinan agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat istiqomah atau mampu secara fisik dan finansial serta ditunjang dengan ilmu manasik haji yang mungkin sudah diberikan sebelum sampai hari ini agar jemaah dapat memahami tata urutan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntutan negara. Saya berpesan kepada kita sekalian bahwa penyelenggaraan ibadah haji seperti ini saya berharap dibutuhkan sinergitas antara kita semua. Kerjasama. Mari kita bersujud untuk mensukseskan perjalanan haji yang mereka adalah tamu Allah yang dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya atas nama pribadi dan seluruh umat muslim Kabupaten Mimika mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Calon jemaah haji tertua tahun ini berusia 94 tahun, sementara yang termuda berusia 23 tahun. Para jemaah dari Mimika akan bergabung dalam kloter 29 bersama jemaah dari Jayapura, Merauke, dan Sarmi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat perayaan Hari Suci Waisak, Wihara Arya Dharma Jaya yang terletak di Jalan Trans Wasur, Merauke, Papua Selatan terlihat sepi, tidak seperti tahun lalu. Hanya sebagian kecil umat Buddha yang datang ke wihara.
Tahun ini sebagian besar umat Buddha bersembahyang di Candi Sewu atau Candi Borobudur, Jawa Tengah. Meski demikian, Romo Eko Purwanto, salah satu tokoh umat Buddha di Merauke, berharap perayaan Waisak tahun ini bisa meningkatkan toleransi agar hidup lebih damai. Ia juga meminta umat Buddha mendukung program pemerintah serta menjaga persatuan dan persaudaraan. Kok kenapa sedikit yang hadir ya? Karena banyak yang merayakan di Candi Sewu, kebetulan ini kan serentak di Candi Sewu sama di Candi Borobudur. Candi Sewu, Sleman kalau nggak salah. Ya. Dalam ritual selain membaca parita-parita, kami juga mengadakan bentuk penghormatan atau pradakshina, berjalan mengelilingi objek wihara selama 3 kali. Habis itu memandikan Rupang Siddhartha Gautama. Itu tujuannya merupakan bentuk bakti kami, bentuk penghormatan kepada guru kita. Dalam Waisak ini harapan saya pokoknya kita semua mendukung program pemerintah bagaimana dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan nilai-nilai toleransi untuk hidup damai menuju Indonesia maju. Ibadah Trisuci Waisak di Wihara Arya Dharma Jaya berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu setempat. Meskipun tidak ramai, umat tetap khusyuk menjalankan ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penutupan sejumlah stasiun televisi berjaringan atau SSJ lokal di Papua memicu keprihatinan berbagai pihak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Papua buka suara terkait fenomena ini. Ketua KPID Papua, Christine Rusni Abeidata, mengatakan penutupan TV lokal di daerah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran dan berdampak buruk terhadap kualitas penyiaran dan akses informasi di Papua. Fenomena ditutupnya beberapa biro TV lokal tentunya akan berdampak pada muatan siaran lokal dan juga tentunya akan berimbas pada nasib para jurnalis televisi yang ada di daerah. Tujuan serta fungsi daripada penyelenggaraan itu pun tidak lagi secara menyeluruh memenuhi unsur-unsur yang ada pada amanat Undang-Undang Penyiaran. Tentunya ini akan berakibat pada berkurangnya kualitas isi siaran. Isi siaran pada sebuah lembaga penyiaran itu tidak lagi memenuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dan tentunya hal ini sangat disayangkan karena negara telah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar, informasi yang akurat, dan berimbang. Sementara itu, Komisioner KPID Papua Jeffrey Simanjuntak menyebut penutupan kantor biro lokal TV swasta dirasakan oleh para jurnalis lokal. Penutupan TV SSJ daerah membuat mereka kehilangan pekerjaan dan ruang kerja jurnalistik. Kami berharap KPI pusat tentunya yang pasti saat ini sedang melakukan berbagai langkah terkait dengan fenomena ini. Yang pertama melakukan monitoring dan evaluasi, di mana penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap stasiun-stasiun TV swasta yang melakukan penutupan kantor cabangnya. Apakah memang ada dampak terhadap kualitas siaran ataupun keragaman isi siaran mereka? Kami juga memahami bahwa penting untuk dilakukan yang namanya komunikasi. KPI Pusat kami yakin sudah mengambil langkah-langkah komunikasi kepada asosiasi TV di tingkat nasional, tentunya terkait dengan apa langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh semua stasiun televisi terkait dengan penutupan kantor-kantor cabang mereka. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Penutupan sejumlah stasiun televisi berjaringan atau SSJ lokal di Papua dikarenakan adanya efisiensi perusahaan untuk keberlangsungan bisnis. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Peternakan Merauke, Papua Selatan tahun ini kembali membuka jasa pemotongan hewan kurban bagi umat Islam yang berkurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Peternakan Merauke, Papua Selatan tahun ini kembali membuka jasa pemotongan hewan kurban bagi umat Islam yang berkurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Selama ini jasa pemotongan ini menarik minat masyarakat yang ingin berkurban karena bersih dan terjamin kesehatannya. Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu, meminta masyarakat yang ingin menggunakan jasa pemotongan hewan di rumah pemotongan harus membawa hewan dalam keadaan sehat dan bersertifikat dari Dinas Peternakan Merauke. Kami sampaikan juga kepada para pengkurban bahwa kami lewat unit UPTD kami ya, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia, kami melaksanakan pelayanan dan juga terkait hewan kurban yang akan disiapkan oleh para pengkurban, tentunya dengan kriteria teknis, sehingga dari sisi pelayanan kami siap membantu, dan juga mungkin terkait ketersediaan hewan kurban dari kabupaten di luar Merauke ya, dalam Provinsi Papua Selatan, dari Kabupaten Mapi. Dinas Peternakan meminta umat Islam termasuk pengurus kesejahteraan masjid di Merauke sesegera mungkin melaporkan berapa jumlah hewan kurban yang akan dipotong untuk kurban di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke. Dan khusus untuk perseorangan, petugas Dinas Kesehatan akan memeriksa dengan ketat kondisi kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 187 siswa yang tergabung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengikuti ujian kesetaraan nasional paket A, B, dan C yang dilaksanakan Yayasan Kasih Rumbai Koteka, Provinsi Papua Barat. Mereka terbagi yakni untuk paket A berjumlah 87 orang, paket B 50 orang, dan paket C juga 50 orang. Para siswa ini mengikuti ujian secara bergantian karena keterbatasan fasilitas seperti komputer dan laptop. Meskipun demikian, ujian berlangsung aman dan lancar. Ujian kesetaraan nasional diharapkan membantu siswa yang putus sekolah untuk tetap bisa mencapai cita-cita mereka, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, program ini juga membantu pemerintah daerah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ya, bisa mendapatkan ijazah karena sekarang saya lagi honor di provinsi di Bajas. Bisa harus ijazah. Semoga yayasan ini tambah maju sukses ke depan. Terima kasih untuk guru-guru sudah mengizinkan saya mengikuti ujian, dan harapan saya ke depan bisa dapat ijazah dan bisa lanjutkan cita-cita saya. Berarti ini adikku gratis ya? Tanpa biaya? Tanpa biaya. Pendidikan di Manokwari, Papua Barat belum merata. Salah satu penyebab adalah kemiskinan serta fasilitas pendidikan yang belum merata. Sehingga tidak heran masih banyak warga yang putus sekolah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Juru selamat kami. Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah menerima bantuan 6.000 dosis vaksin demam berdarah jenis Kidenga dari PT Freeport Indonesia. Bantuan ini diharapkan mampu menekan penyebaran DBD di wilayah Mimika. Penyerahan vaksin dilakukan secara simbolis di Puskesmas Mimika Baru pada hari Selasa. Kesehatan sekali lagi sebagai dasar pembangunan kita. Kesehatan itu sebenarnya bukan ujung tombak, tapi yang belakang pertahanan itu. Kalau dia semuanya baik, di depan itu semua aman. Iya toh, berharap Kades Kesehatan memimpin semua jajaran kita untuk melaksanakan vaksinasi baik di kantor, di rumah sakit, atau di mana-mana tempat publik dan lain-lain. Dan satu lagi yang harus dilaksanakan adalah kita harus melakukan apa itu? Seperti fogging untuk DBD. Semua Mimika itu yang tidak sampai kampung-kampung sih, paling tidak di 5 distrik ini kita fogging. Saya catat sampai akhir bulan Juni, jangan sampai akhir bulan Juni, ini Mei. Paling tidak mungkin pertengahan bulan Juni itu semua kabupaten Mimika di 5 distrik ini kita sudah fogging.
Vaksin Qdenga merupakan vaksin yang telah mendapat persetujuan dari BPOM dan dinilai efektif mencegah demam berdarah. Wilayah Mimika sendiri masuk kategori rawan DBD akibat faktor lingkungan. Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap melalui fasilitas layanan kesehatan sesuai skala prioritas. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi mencegah penyebaran DBD. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.